gini, caranya gini dulu. Gitu, coba, gini, cepat, cepet dong. 1, 2, 3, salah. Ayo aku bareng, aku udah buka. Cepetan, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, masih ini tahu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga husnul khotimah seperti yang kita tahu. Binti siapa ya? Marisa. Binti siapa saya lupa. Waktu kita kecil kan beliau udah jadi artis, dan siapa yang nggak tahu Marisa gitu kan. Ikang Fauzi juga dengan jalan pulang yang sangat indah, sangat baik dan bikin banyak orang cemburu ya. Dan dari kemarin mikir, aduh ya Allah, aku bisa nggak ya dengan cara kayak gitu ya? Nggak ngerepotin orang. Abis ngaji, abis ngajar, lagi menuntut ilmu, baca buku kan dia. Ya mudah-mudahan Allah ridhoi jalan meninggal dalam jalan jihad gitu. Keadaan berjihad ya, mencari ilmu. Jadi husnul khotimah gitu. Ada poin-poin yang banyak banget hikmah yang kita bisa lihat dari situ sebetulnya. Sedih, kenapa sih harus bahas ini? Karena sedih loh, maksudnya gini, hubungannya dengan Ikang Fauzi gitu ya. Aku sih baru follow Marisa Haque setelah meninggal gitu ya, dan kesehariannya gitu loh, yang begitu. Itu orang baik itu nggak harus bicara ke koar-koar di luar kalau dia baik. Nanti kalau begitu dia sudah nggak ada pun, kalau Allah merasa butuh kebaikannya untuk disebar, itu akan menyebar secara sendiri gitu, dengan cara Allah apapun itu. Satu hal kemarin, siapa namanya, Kiki ya anaknya, cerita, aku lihat di mana, Instagram atau TikTok ya. Jadi Marisa Haque itu beberapa hari sebelumnya sempet ini, sini dong ngobrol sama mama di meja makan gitu kan, dan gitu kan, sini dong cerita sama mama. Dan si anak itu lagi nanti mah, karena dia lagi project, dia kan bikin produk itu kan di Cikigo gitu kan, nanti mah lagi sibuk aku tuh gitu kan ya. Ibu itu berapa kali ngajak ngobrol, sini udah lama nggak ketemu, apa nggak ngobrol gitu kan. Dan itu salah satu penyesalan terbesar Ciki gitu, bahwa ya Allah, ya itu cuma minta ngobrol loh gitu loh, cuma minta ngobrol, sedih cuma minta ngobrol, cuma minta waktu sebentar. Dan sebenarnya kan dia aja ngobrol bukan buat Marisa Haque aja ya, sebenarnya kan buat anaknya gitu ya. Tapi itulah, itu yang sangat bikin penyesalan terbesar gitu. Dan ya kita sering nggak salah juga ya gitu loh, kita di usia yang sedang produktif gitu kan ya. Kenapa? Maksudnya gini, kalau kita lihat ibu-ibu kita yang memang di usianya sudah banyak istirahat, sudah banyak waktu, nggak bisa di-compare juga, nggak bisa sebenarnya gini, nggak bisa orang menyalahkan, ya kamu sih so sibuk gitu kan, kamu sih orang tua kita, orang tua kita pada saat, bukan nggak bisa disalahkan, tapi tidak mudah untuk kondisi karena sekarang. orang tua kita pada saat di usia kita pun kan memang tugasnya kita sedang ikhtiar mati-matian, karena akan ada batas gitu kan, ada limit, usia kita nggak muda lagi. Semua orang tuh ada di fase itu gitu. Jadi sejujurnya aku tuh suka rada tidak setuju ya dengan bahasan bahwa, maksudnya gini, mengkompar waktu orang tua sekarang dengan waktu kita sekarang gitu loh, ngerti nggak? Maksudnya gini, memang jadi nggak bisa disalahkan ketika anaknya sedang berikhtiar gitu loh. Tapi memang tetap harus punya waktu buat orang tua gitu kan. Tapi bukan disalahkan. Ya kenapa sih kerja terus bla bla. Bukan itu loh gitu loh. Bukan dilihat dari situnya. Bukan, cuman kan sekarang itu alhamdulillah Allah mudahkan dengan teknologi yang pesat. Bisa video call, bisa chat karena ngedengar cerita anaknya almarhum Marisa Haque begitu,
saya jadi paham kenapa Allah mengharuskan kita kalau kita dipanggil orang tua itu langsung nyaut, langsung siap gitu. Kenapa Allah bahkan kalau pas kita lagi sholat sunnah, bukan yang wajib ya, beribadah sholat sunnah, dan ibu atau bapak kita manggil, kita harus batalin sholatnya, kecuali yang wajib. Kan itu ke orang tua wajib, sedangkan yang kita lagi laksanakan itu sunnah. Kecuali kalau sholat yang wajib, orang tua manggil, kita harus menjaharkan bacaannya supaya orang tua dengar kalau kita lagi sholat. Dan gitu ya. Ternyata Ya, itu waktu kan, ajal itu makin kesini gitu ya, aku suka ngomong ke anak-anaknya, bener-bener kita nggak tahu usia kita. Bukan tentang siapa yang paling tua yang paling cepat meninggal, enggak gitu loh. Dan misalnya kayak gini lah, kita ke anak-anak, aku tuh selalu memaksakan anak-anak minimal kalau mau berangkat harus cium, harus meluk. Aku cium anak cium aku, karena ini suka sedih kalau bahasa gitu, karena nggak tahu umur, kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Kalau sekarang nyepelein, apaan sih gue malu gitu ya, enggak, nanti aja. Yakin nanti masih ada. Dan itu tuh hal yang paling, ketika udah nggak ada orang tua kita, itu hal yang paling menyakitkan, karena itu sebenarnya ritual yang paling sederhana, yang nggak pakai modal, yang cuma sebentar, cuma nyium, cuma peluk tuh kan, ya Allah paling berapa menit sih, berapa detik, tapi disepelekan gitu loh. Bukan tentang harus ngajak jalan-jalan, bukan, cuma dipeluk, dicium, udah gitu loh. Dan itu harus dibiasakan gitu loh. Aku itu sering-sering ngomong, mumpung ibu sama ayah masih ada, selalu ngomong gitu, mumpung kita masih ada. Dan aku pun selalu pengen meluk, walaupun itu anak laki-laki, pengen meluk tuh, pengen nyium. Aku nggak tahu umur mereka sampai kapan. Gitu kan. Minimal, kalaupun nggak umur, anak laki-laki itu lebih cepat keluar rumah. Dan aku sangat nggak mau berusaha gitu ya, nggak mau sampai ada kata hanjakal, ya kan? Hanjakal itu kata apa? Menyesal ya, menyesal di hidup aku gitu loh. Nyesal cuma karena ya Allah, iya ya kangen dipeluk, ya kayak sekarang lah, kangen dipeluk papa, ya kan? Kangen dicium papa. Yang dulu mungkin nggak sering aku melakukannya gitu loh. Tapi ketika orangnya nggak ada, papa udah nggak ada, itu tuh hal yang paling mahal. Yang sampai kita berdoa, ya Allah, sedih kan? Ya Allah pengen mimpi dipeluk papa gitu. Sampai aku bikinnya AI itu seneng banget karena berasa banget dipeluk, cuma dipeluk loh gitu loh. Bukan nggak ada harganya, murah gitu kan ya, itu gitu loh. Dan ya apalagi lihat Kang Fauzi gitu ya. Ada satu statement anaknya apa siapa yang ngomong, katanya waktu orang tuanya meninggal, Kang Fauzi terpuruk nangis. Tapi ketika ibunya meninggal, saya baru lihat ada laki-laki, suami yang sebegitunya. Bukan tentang orang tuanya nggak penting, bukan gitu loh. Bahwa ternyata setelah aku menikah, aku punya suami, banyak hal yang mungkin mama gitu kan ya, mama papa nggak tahu tentang aku, ya kan, karena anaknya ada 4 gitu kan. Tapi banyak ada hal, gap antara anak dan orang tua. tapi banyak hal yang suami aku tahu tentang aku. Sama kayak gini, aku tahu tentang kesukaan suami aku gitu kan ya, kesukaan kamu ini, dan yang aku kaget, aku tahu bahwa orang tua kamu nggak tahu gitu loh, tentang hal yang kamu nggak suka gitu kan, tentang diperlakukan apa yang bikin kamu nggak suka gitu kan ya, itu yang aku tahu loh. Banyak lah, dan iya. semua pasangan kayaknya seperti itu. Kenapa? Karena kan fokus kita cuma satu kan, ke pasangan aja. Kalau orang tua mah kan ke anak gitu ya, apalagi anaknya lebih dari satu kan, jadi ke beberapa anak gitu. Orang tua aku juga gitu, banyak hal yang ternyata mama nggak tahu ya tentang ini di diri aku gitu kan, kayak gitu-gitu. Makanya bukan berarti Kang Fauzi nggak sayang sama orang tuanya ketika meninggal, nggak sebegitu ya, bahwa ya memang pada akhirnya separuh jiwa kita ya, apa sih dibilangnya ya? Ya kebayang dia pergi kemanapun ada bayangan istrinya pasti gitu. Dia mau
makan misalnya di kafe, pernah ke situ, minimal pernah ngelewatin di situ sama bareng-bareng gitu, pasti Karena kan ternyata sangat hidup terukur. kita dihabiskan itu banyaknya sama pasangan kan ya. Kayak misalnya kamu nikah umur berapa? 27 ya? Umur 27 berarti kan kasarnya ya, sama orang tua kan cuma sampai 27 kan? Kesananya udah punya keluarga gitu kan, udah sibuk sama keluarga, sama istri, sama anak gitu ya. Aku nikah umur 24 atau 23, segitu kan. Tapi kan kita nikah misalnya nanti sampai umur, amin, sampai tua, sampai berapa. Berarti kan berpuluh-puluh tahun kita hidup dengan pasangan gitu kan. Itu pemelekatannya gitu ya. Pelekatannya, kebondingnya itu sangat Kemeledakan gitu. Jadi sedih gitu kan, yang ternyata mereka itu cuma sekedar Marisalnya bikin kue, bikin cake katanya, terus ngobrol, minum teh, ngobrol berdua gitu kan. Tuh ada video yang iya aku nggak keburu bikin cake, bikin bolu, nggak apa-apa ya, ini kuenya beli nggak apa-apa gitu kan. Terus mereka makan berdua, itu nggak mahal loh, nggak mahal. momennya yang mahal. Momennya yang mahal. Dan itu yang akan berat itu adalah dengan kebiasaan yang sehari-hari yang berjalannya begitu aja gitu ya, karena udah terbentuk gitu kan. Dan satu hal yang aku ingat, karena kan ngomong sebelum meninggal itu ibu tuh suka ngomong gini, nanti kalau ibu udah nggak ada, meja makan ini harus tetap hidup gitu kan, harus, karena keluarga itu disatukan di meja makan gitu. Itu kan aku ngeliatnya betapa keluarga mereka itu banyak ngobrol gitu ya, banyak waktu, membuat banyak waktu bersama gitu kan. Jadi benar-benar pasti kehilangannya jari kayak Allah. Itu terus kan jantungnya rumah itu kan istri, ibu gitu. Nah sekarang yang jadi PR berat untuk Mas Ikang Fauzi ya jadinya mereka harus bisa menghidupkan di rumah seperti pas ibunya masih ada. Makanya banyak yang bilang kalau istri meninggal duluan, laki-laki itu ya cuma tinggal menjalani hidup aja gitu ya. Karena kasarnya hidup enggan mati pun segan gitu ya, apa ya kan, suka ada yang gitu kan. Jadi karena nggak tahu gitu ya, apa namanya, ini harus gimana lagi gitu ya. Yeah. Walaupun laki-laki itu berperan penting di rumah tangga, imam, tapi pada akhirnya imam yang baik itu bisa berdiri tegak, bisa berjalan karena didampingi oleh istri kayak Habibie gitu kan ya. Begitu kelimpungannya Karena ketika bahan Ainun bakar meninggal. kan jadi laki-laki itu berat ya, tanggung jawabnya segala macam berat, makanya Allah kasih fitrah kekanak-kanakan mungkin ya, salah satunya supaya kita nggak terlalu stres itu, sebagai laki-laki itu nggak terlalu stres karena masih ada main-mainnya terus sampai tua gitu. Nah bahan bakar untuk melakukan itu yang paling besar itu selain anak ya istri gitu. Kan istri itu ada sebelum anak ada kan gitu. Jadi sebelum anak ada pun yang jadi bahan bakar yang paling besar untuk seorang suami melakukan tugas yang berat itu adalah memenuhi ekspektasi si istri. Karena gini, istri itu kita yang pilih, ya kan? Kalau anak mah kita nggak bisa milih, ya kan? Anak, Allah takdirkan kita punya anak, gitu kan? Ternyata lahirnya laki-laki perempuan itu gimana Allah, gitu kan? Tapi kalau istri mah, kalau pasangan mah, ya kan? Bukan. Untuk menjalani tugas itu tuh, bahan bakar yang Iya. besar untuk suami itu istri dulu. Gitu. Iya. Nah setelah istri, baru anak, barulah nanti, walaupun ada anak sebetulnya yang jadi apa bahan bakar untuk si suami itu tetap keresahan istrinya loh. Misalnya ya ininya gimana ya nanti anak-anak begini gimana ya gitu. Nah itu tuh jadi semangat buat si suaminya, oh ya nih harus ngamanin semuanya nih. Otomatis makanya kalau istrinya aman, anak-anaknya pasti aman. Kalau anak-anaknya doang yang aman, istrinya nggak aman, pasti kacau di rumah. Karena istri yang bahagia itu akan melahirkan, akan bisa mengembangkan anak-anak yang bahagia, ya kan?
istri yang bahagia itu karena adanya laki-laki yang bahagia gitu kan ya, itu gitu kan. Jadi ya kayak kita lah, kan kita suka ada yang suka banyak yang ngomong uyuhan gitu ya, nggak bosan ya kan. Nggak bosan kamu teh dua-duanya kerja di rumah hampir 24 jam bareng, nggak ketemunya tuh kalau apa? Kalau boker ya. Nggak, paling sering itu yang emang harus ya berdua kayak gitu. Iya. Emang harus ya bebarengan sih gitu. Jadi gini loh. Jadi kita itu nggak ada keharusan kayak gini. Ada satu yang pengen di-share. Kayak waktu itu suami harus ngebenerin laptop gitu kan ya. Pas hari Jumat anak sekolah. Tiba-tiba laptopnya rusak, harus dibenerin dan kita harus pergi janjian sama orangnya gitu kan. Telepon kan kamu kan. Terus ini saya harus ke sini ngebenerin ngebenerin laptop. Itu tuh nggak ada keharusan aku harus ikut gitu kan ya. Dan kamu tidak ngasih keharusan kamu ikut, nggak gitu. Tapi itu mah udah settingan pabriknya gitu ya. Oh ya udah tuh kamu jemput, kebetulan aku lagi di sekolah kan ya. Ya udah aku pulang sekarang, aku lupa aku dijemput atau apa, dan otomatis aja gitu kan ya, otomatis aku ikut gitu loh. Ada yang ngomong, kenapa sih beneran laptop aja harus ditemenin, kenapa sih harus bareng-bareng? Nggak ada harus, ya kan, bukan keharusan gitu maksudnya. Nggak tahu ya, kalau aku ngerasanya aku itu kamu gitu kan, kamu itu aku, jadi kayak ya bareng gitu loh. Jadinya ada masing-masing pasangan, masing-masing keluarga itu pasti punya otomatisnya masing-masing gitu kan. Punya POV sendiri-sendiri tentang menghargai waktu dengan pasangan, gitu kan. Kalau misalnya saya dan kamu dibandingkan sama satu pasangan yang salah satunya bekerja, akan aneh. Kalau apalagi yang LDR akan aneh di silent. Akan dan, aneh kan. LDM ya membandingkannya harus dengan yang sama. Iya, makanya ketika pertanyaan itu pas kamu benerin handphone keluar dari seseorang yang dia LDM sama suaminya di luar kota, aku nggak banyak menjelaskan. Dan nggak ada yang salah. Gitu. Karena nggak ada yang salah dengan beda pandangan. Iya, karena bukan bahan diskusi, karena bukan untuk yang dibahas. Gitu. Point of view-nya berbeda, gitu kan. Cara melihat, cara berumah tangganya berbeda. Apa tadi kata kamu? Cara menginikan tentang waktu apa? Menghargai waktunya dengan pasangannya berbeda, gitu kan. Kalau ada yang jauh-jauhan, menghargai waktunya, oh kasihan suami aku di luar kota udah kerja, jadi kalau di rumah biarin aja dia tidur, segala macam, nggak apa-apa, gitu kan. Yang kita pahamin itu, yang kita pahami dengan POV-nya mereka itu, wajar, karena kita pun memandang mereka itu aneh. Kok bisa sih jauh-jauhan? Kok bisa sih beberapa hari nggak ketemu? Terus dari saya sebagai ayah, melihat dia itu aneh. Kok bisa sih beberapa kali nggak ketemu sama anak beberapa hari, bahkan ketemunya cuma sehari 2 hari dalam seminggu, kok bisa? Nah, akan sama-sama aneh karena POV-nya berbeda gitu. Dan itu nggak ada yang salah dengan itu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang dosa, gitu kan. Jadi yang harus yang gimana ya? Yang kenapa kita tidak pernah berkomentar untuk mereka yang beda, dan nggak pengen komentarin juga gitu. Dan jadinya jatuhnya nggak pengen mengomentari karena kita paham itu gitu. Karena kita melihat kondisi mereka dengan POV-nya mereka. Iya. Oh, iya, kalau saya kerja di luar kota dan pulangnya bisa seminggu atau mungkin 1 bulan sekali juga, dan nggak ada pilihan lain dan harus begitu, ya mungkin akan seperti itu. Dan akan menormalisasi itu, dan gimana caranya untuk bisa tetap quality time gitu. Kalau misalnya POV-nya dari POV saya yang tadi, nah sih aneh, bisa kayak begitu kok. Jadi kalau didiskusikan malah jadinya debat kusir, karena point of view-nya beda-beda terhadap rumah tangga gitu kan. Dan itu tuh hasil memilih loh sebetulnya. Iya. Jadi nggak ada sebetulnya dengan segala konsekuensinya ya gitu kan. Sebetulnya di zaman sekarang apalagi ya, untuk bekerja itu hasil memilih.
Iya. Hasil memilih mau seperti apa gitu. Karena bekerja itu banyak ragamnya, banyak pilihannya gitu kan, banyak pilihannya di luar dari takdir ya gitu loh. Tapi kita dikasih kesempatan Allah buat memilih gitu kan. Nah balik lagi kalau ditanya sama orang, nggak bosan Kak? aku suka mikir ya. Iya ya, tapi enggak. Alhamdulillah maksudnya sejauh ini enggak. Justru kalau misalnya kamu pergi gitu ya, misalnya lagi ngumpul sama teman desain gitu atau apa, aneh gitu, maksudnya gini, kayak ada yang hilang gitu loh. Walaupun di rumah kadang kan maksudnya gini, orang mikirnya kita tuh jam terus ya. Maksudnya kan kamu ada di ruang kerja kamu, aku kerja atau aku di mana nonton gitu ya. Tapi aku tahu kamu ada gitu kan. Aku nggak tahu ya kamu ngerasa itu juga atau nggak, tapi dengan aku tahu kamu ada itu cukup tenang. Gitu kan gitu loh, gitu. Dan Tuh, mitah nangtung. dan aku melihat Kang Fauzi gitu ya, ada satu yang bisa aku syukuri. Ya Allah, alhamdulillah, mungkin pola kita seperti mereka, gitu loh. Mungkin kita, mungkin ada hal-hal yang kayaknya sama kayak mereka gitu ya, sering ngobrol, sering berdua, gitu kan, pergi berdua. Dan yang ada di otak aku adalah nanti kita tua, kita cuma tinggal berdua. Hal-hal ngobrol, hal-hal nyaman berdua itu nggak bisa ujuk-ujuk diciptakan Pada tahun 2 tahun gitu. Nah, Apalagi itu orang itu kan selalu nanti aja. Gitu. beberapa orang itu mikirnya gitu, nanti aja lah. Nanti aja pas waktunya. Pas udah tua, udah pensiun, banyak waktu tuh buat berdua, ya gimana kan nggak? Padahal itu tuh harus dibentuk, harus dibiasakan supaya harus membiasakan diri untuk supaya jadi terbiasa gitu kan. Itu gitu loh. Jadi Dan kebayang nggak udah umur berarti pensiun itu berapa? 60 tahun ya? 60 tahun dia pensiun. yang biasanya satu kesana satu kesini ketemunya malam gitu kan. Terus dia udah punya duit, waktu luang, anak-anak udah pada gede, waktunya jalan-jalan nih misalnya gitu ya. Terus pesenlah tiket kemana, ke Jepang gitu ya. Yuk kita ke Jepang yuk. Udah diam. Ke Jepang itu kan di pesawatnya lama ya. Terus cicing. Karena apa sih Cing? Karena nggak tahu mau ngomong apa. Karena nggak tahu mau ngebahas apa. Karena di pesawat cak acan. Kan biasanya kalau orang Jawa dulu kalau pacaran gitu, neng, cak neng, iya Kang, Apaan sih yang? cak, udah diem, gitu. Apaan sih? Terus katanya deh, cucunguk neng, Apaan sih? naon Kang, cucunguk, oh, guys, kalau nggak ada obrolan gitu, katanya kata orang-orang tua dulu ya, kalau Kita sih saya enggak kan? Gen Z saya, zombie. Ya gitu. Karena orang suka ngomongnya nggak ada obrolan, nggak tahu mau ngobrol apa. Padahal obrolan mah nggak usah dikonsep, ya kan? Obrolan mah nggak usah diatur. Tolak ukurnya. Kalau kamu nyaman, Kalau kamu bisa senyaman itu ngobrol dengan sahabat kamu di luar, ya kan? Sahabat kamu di luar nih, lagi di kantor atau di mana, bisa nyaman ngobrol ke sana kemari terus sampai beberapa jam juga nggak kerasa. Gitu. Pertanyaannya, kenapa tidak bisa melakukan itu dengan pasangan? Berarti kan ada yang salah. Padahal kalau dilihat secara kedekatan, ya lebih dekat dengan pasangan pasti. aku suka ditanya gini. Jadi gini, orang itu aneh sama aku karena aku temen punya, gitu kan? Temen ada, tapi kalau orang suka nanya, ya suka curhatnya sama siapa? Sama suami, gitu kan? Kalau terus orang suka ngobrol, saya suka ketawa-ketawa ngobrol gitu ya. Aku suka ngomong, aku mah kalau ngegibah sama suami aku, gitu kan? Ngegibah gitu, kita ngegibahin misalnya ada orang yang lewat, kita suka tiba-tiba ketawa gitu kan, terus tiba-tiba apalah gitu loh. Karena temen gibah aku suami aku, temen partner kerja aku, partner ngomongin kerjaan, diskusi tentang kerjaan suami aku, partner curhat suami aku, partner ngomongin orang tua kita masing-masing suami aku. Jadi aku punya temen gitu loh, ya kan, kita punya temen, tapi kita tidak merasa butuh
bercerita terlalu dalam sama orang lain. Karena bukan nggak nyaman dengan temen, bukan nggak nyaman dengan si A dengan si B, enggak, kita nyaman, tapi buat aku ya, teman itu ya teman gitu loh. Bukan berarti aku banyak rahasia, bukan berarti aku banyak dipendem, bukan berarti aku introvert banget, enggak. Karena aku nggak mendem, karena aku sudah tercukupkan gitu kan ya, cerita sama kamu. Ada orang kan yang emang nggak punya teman cerita, kamu siapa-siapa nggak cerita sama temennya nggak cerita, jadi semua dipendam sendiri. Enggak, kalau aku mah merasa sudah cukup gitu loh. Jadi ketika sama temen ya main aja gitu loh, main. Jadi Yang- bukan ini sih, banyaknya ada beberapa pasangan yang tidak terbiasa dengan itu. Terus mereka mendengar atau mereka dapat insight dari konten-konten misalnya. Oh iya, harusnya kayak begitu, harusnya kayak begini. Mereka ngobrol sama pasangannya dan mengharuskan, mewajibkan, itu berat. Justru yang harus dituju itu menumbuhkan kebutuhan. Kebiasaan. Dibiasakan, nanti setelah dibiasakan lama, itu akan jadi kebutuhan dan tumbuh di masing-masing individunya untuk butuh melakukan itu. Kenapa orang banyak harus ngobrol? Karena dirapel. Misalnya dalam waktu seminggu kita cuma punya waktu weekend ya. Jadi di weekend itu kita harus happy, kita harus bonding, kita harus saling nyaman ya. Kita harus cerita. Ini kan quality time. Ini kan quality time. Jadi ini kan kita mau pacaran gitu kan ya. Kebayang nggak? Banyak kegiatan dalam seminggu itu dan kita jadinya mengingat kemarin ngapain ya? Ada kejadian apa ya? Apa yang harus aku ceritain ya? Jadi bukan yang spontan. Betul, kayak si Barca. jadi di konsep. Jadi Sudah. jadi bukan hal yang spontan. Jadi itu banyaknya gitu loh. Banyaknya gitu karena dan akhirnya aku suka lihat ya, akhirnya orang ngerasa pacaran itu melelahkan dan ketika pacaran itu diem-dieman. Yang penting keluar. Jadi menurut mereka pacaran itu adalah keluar, pergi berdua, selesai. Keluar. Yang satu main handphone, yang satu aku mau shoppingnya yaudah sana, aku nunggu di food court atau aku nunggu di cafe. Yang satu jalan gitu kan, kayak gitu-gitu. Dan apa ya? Ya balik lagi ya. Bukan tentang benar salah. Ini point of view kami sebagai orang yang kata orang hampir 24 jam bareng-bareng. Tapi nggak tahu ya kalau ditanya, kamu bosan nggak sih gini? Aku nggak tahu ya. Bukan bosan atau enggak, sebetulnya gini loh. Memberikan tontonan yang menarik tentang rumah tangga kepada anak-anak, gitu kan. Kita nggak bisa loh ngomong, kamu tuh nggak boleh pacaran ya. Kamu tuh pacaran tuh haram loh di Islam tuh nggak boleh, nanti kamu dosa, nanti kamu ini, nanti kamu itu, terus kita jelasin, dijelin ke mereka. Sedangkan yang kita tampilin ke mereka, rumah tangga itu tidak menyenangkan. Iya. Gitu kan. Kayak gini, misalnya kamu lagi nyapu gitu ya, kalau nyuci piring, aku suka ke anak-anak ada jigatan, lihat itu ayah lagi nyuci piring. Kalau nggak misalnya aku nyariin kamu, ayah kemana sih? Itu bu lagi nyapu di luar gitu kan ya. Aku suka ngomong gini, mudah-mudahan nanti Arjigatan Gavin bisa kayak gitu ya ke istrinya. Benar-benar juga Gavin di rumah mau ya ngelakuin kayak ayah gitu loh, karena ya itu anak mencontoh dan anak mudah-mudahan ya niat kami gitu loh. Kami pengen mengedukasi anak-anak bahwa rumah tangga itu menyenangkan. Punya pasangan itu menyenangkan. Ya. Jadi nggak perlu loh pacaran. Iya. Kamu pas rumah tangga juga kamu bisa lebih menyenangkan dan daripada pacaran. Kamu akan punya tempat cerita. Diary yang tanpa batas, tanpa ada habisnya. Kamu bisa punya tempat pulang, kamu bisa punya tempat nyender. Ketika kamu lelah, kamu punya tempat buat nangis, itu di pasangan. Dan kita nggak tahu ya, kita ngerasanya kita nggak acting ya depan mereka gitu loh. Kadang aku suka media sama kamu, kadang kita suka debat gitu loh. Dan kita suka ya
Iya, bercanda gitu rumah kan. tangga yang sehat itu bukan tanpa konflik, bukan tanpa pertengkaran. Kalau nggak ada pertengkaran justru itu menurut saya nggak sehat. Karena pasti kan namanya pasangan itu nggak ada yang sempurna kan. Eh, Ceweknya nggak ada yang sempurna, cowoknya nggak ada yang sempurna. Kalau misalnya nggak ada cekcok, nggak ada berantem ya, itu too good to be true. Pasti ada sesuatu yang mereka masing-masing tutupin dan mereka menampilkannya yang baik-baik aja supaya aman, jadi nggak ada berantem segala macam. Sebetulnya kalau menurut saya gitu itu nggak sehat. Justru Dan suka ada yang ngomong gini, emang nggak takut misalnya sekarang bareng-bareng terus, nanti misalnya suami kamu meninggal atau apa, aku nggak mau mempersiapkan tentang hal terburuk itu. Jadi misalnya gini, oh iya nanti suami aku meninggal, berarti dari sekarang mending jaga jarak deh, jangan ketergantungan, jangan bondingnya jangan kuat, supaya nanti pas usia balik ya Allah usia balik, nah kalau nanti kamu meninggal aku kuat. enggak, justru POV-nya harus dirubah. Iya, nah orang tuh nggak suka ada yang ngomong gitu. Ya makanya sebetulnya jawabannya justru itu, Iya, karena justru kita itu. yakin salah satu dari kita Aku nggak mau hanjakal. akan pergi, Iya. ya kita memanfaatkan waktu yang ada Aku nggak mau sekarang. hanjakal. Ditinggalkan itu pasti menyakitkan, tapi minimal gini loh. Ya Allah, alhamdulillah gitu ya. Aku sudah menghabiskan Melakukan banyak waktu semuanya. yang terbaik buat pasangan aku. Udah sedih. Gitu ya. Aku sudah melakukan yang terbaik. Aku sudah pasangan aku sudah banyak memenuhi tangki cinta aku, sudah banyak mengerti aku gitu, sudah jadi teman segala macam gitu kan. Walaupun Om Jalik nggak pernah mau ngebayangin itu gitu, karena selalu berdoanya ya Allah mudah-mudahan Allah kasih kita umur panjang, bisa ngelihat anak-anak sukses ngebangun usahanya gitu kan. Aku selalu bilang berdoanya ngelihat anak-anak punya pengusaha yang besar gitu kan, kantornya besar gitu, yang tiap bulan mereka bisa mengumrohkan karyawannya. Aku bisa melihat masjid. mereka bangun masjid, aku bisa melihat mereka nikah, terus ini aku bisa melihat mereka punya anak, mereka punya cucu, dan kita bisa tetap cita kita apa, motor-motoran ya, dan kitanya bisa sehat, jaga, nggak ngerepotin anak-anak. Biarkan anak-anak menikmati dan menjalani hidupnya masing-masing tanpa aku nggak mau jadi orang tua yang membebani. Ya, karena itu yang kita lihat dari pasangan Ikang Fauzi sama Marisa Haque. Yang kita tahu tuh cuman mereka artis legend dua-duanya. Udah kan, kita nggak ngikutin kesehariannya kan. Tapi setelah begini kita coba lihat lagi, ada salah satu contoh yang ditunjukkan sama mereka tentang keharmonisan keluarga. Ya kan kita kan nanti kalau tua bisa jalan-jalan berdua. Ya lagi-lagi ujung-ujungnya berdua ya gitu kan, jalan-jalan berdua. Nanti misalnya yang ke rumah Arji yuk, kangen sama anaknya ke sana gitu kan. Yang ke rumah Gata yuk, kangen sama Gata sama anak ke sana, ke rumah Gavin. Terus kita mau kemana tiba-tiba ditelepon sama anak-anak, ayah ibu di mana? Oh ibu lagi di Bali gitu kan. Dan selalu berusaha pengen sehat gitu, karena nggak mau aku pengen anak-anak bisa menikmati hidupnya, bisa menjalani peran fungsinya dengan baik gitu, tanpa nggak ada sih orang tua yang pengen ngebebanin anaknya. Cuma kita sadar diri dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk freedom finansial ya gitu loh. Jadi kalau misalnya ya sebagian orang ada yang bilang kita aneh, sebagian orang ada yang bilang kita uyuhan, tapi beberapa orang juga berpendapat, wah kamu mah enak sama pasangan bisa begitu, bisa begini, orang mau boro-boro gitu kan. Banyak juga yang begitu kan. Jadi, nah kalau misalnya ngelihatnya sekarang, iya enak. Karena sudah di fase buah gitu. Kalau misalnya waktu nanam benihnya, ngebangunnya, waktu bikin fondasinya gitu kan. Jadi cita-cita aku mah gini, insya Allah anak-anak aku Arji Gata Gavin sukses, jadi pengusaha sukses yang hebat, yang sedekahnya banyak setiap bulannya. Walaupun mereka udah sehebat apapun, sekaya apapun, aku suka punya cita-cita gini. Nanti aku nelfon ke anak-anak, kalau nggak di grup keluarga. 2 bulan lagi kita umroh ya, keluarga ya, sama istri-istri kamu, sama anak-anak kamu. Tiketnya udah ayah beliin gitu loh. Aku pengennya gitu. Aku tetap punya visual seperti itu gitu.
nanti kita bulan depan kita keluarga besar ya, kita ke Bali, udah disiapin semuanya, hotelnya, pesawatnya gitu loh. Dan itu yang sedang kita kejar gitu kan ya. Kalau dibilang kaya, banyak uang atau apa, itu mah beda-beda ya kayak setiap orang. Cuman cita-cita aku tuh gitu loh. Dan itu yang harus kami kejar gitu loh. Jadi ya itu doa juga ya, mudah-mudahan Allah kabulkan segala niat baik dan doa kami gitu kan. Jadi banyak yang bilang kami pasangan yang aneh, bukan aneh sih, Ya, uyuhan. Ada dua sih ya yang kita ambil contoh untuk peran di pasangan, peran di keluarga yang harmonis, yang baik itu. Sebelum Ikang Fauzi sama Marisa Haque ada Pak Habibie sama Bu Ainun kan ya. Oh, iya. Itu luar biasa gitu, secara pasangan mereka luar biasa. Sehebat apapun Ainun, dia tetap mengabdi dan berbakti sama suaminya. Itu yang mungkin aku masih yang jauh gitu kadang-kadang ya. sulit, bukan kadang-kadang, pasti sulit untuk sosok wanita Yang seperti aku Ibu Ainun. masih belajar ketika aku di luar sebagai diri aku si Ica segala macem. Tapi begitu buka pagar gitu kan, begitu buka pintu rumah, aku harus bisa kembali switch bahwa aku adalah istri, bahwa aku adalah ibu. Berapapun penghasilan yang aku dapat hari itu, ya aku, yang udah makan belum gitu ya, yang ini gitu. Walaupun sejauh ini aku jarang bikinin suami aku kopi karena bikinan dia lebih enak dan suka pakai, tapi aku bikinin yang lain ya kan. Apa? Ya nggak usah gitu dong. Ya, Kamu kalau kamu makan, kamu oh iya, oke deh. ya walaupun nggak tahu dimakan sih makanannya, nggak tahu enak atau nggak tahu, dia mikirnya ya udah dimakan aja nggak apa-apa lah, tapi kan Allah mah melihat ikhtiar kan ya. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa terjadi seketika, yang bisa terjadi, yang bisa, nggak ada sesuatu kebiasaan baik yang dibentuk hanya dalam waktu singkat. Semua butuh kebiasaan. Kalaupun bisa itu terbentuk, itu nggak akan lama. Itu nggak akan lama. Dan kalau ditanya bosan nggak sih Ca 24 jam, Bang, kita kadang kalau lagi boker ya kan, aku suka bawa handphone ya, karena buat aku pas lagi boker tuh waktunya balasin kerjaan atau apa, kita suka chat-chatan. Ya kan? Karena suka gini, misalnya suami aku boker ya di kawanan di belakang, aku tuh suka gini, nggak gini yang loh, kamu karena gimana boker di belakang, oh iya, yang tahu nggak gini-gini, dan aku tuh suka kayak gini. nggak karena gini loh, kan Allah juga kasih kita masa-masa berantem, Iya. ya kan? Dan pas berantem itu kan agak jauh, hati gitu kan. Sebetulnya kan yang bikin orang berantem itu berteriak itu kenapa? Karena hatinya sedang berjauhan. Kenapa orang pacaran? Kenapa pasang suami istri yang lagi berduaan di satu tempat yang enak di taman, mereka ngobrolnya bisik-bisik karena hatinya lagi dekat. Sebetulnya kayaknya itu deh begitu. Jadi ya kalau dilihat, kalau teman-teman mau lihat, kalau POV-nya bosan atau enggak, ya nggak bosan karena ada masa-masa berantem juga. jadi kalau teman-teman mau lihat isi WA aku, saya orang suka mikir kan ya, Cici 24 jam sama suaminya gitu ya, tapi WA-nya maksudnya nggak pernah ada WA gitu ya, tiap hari ada. Ya yang tiap hari ada apa ya, sekedar bukan dibikin-bikin gitu loh. Misalnya gini, ketika jauh, misalnya suami aku kerja di rumah tapi di ruang kerjanya gitu, aku lagi nonton gitu ya, ada aja WA gitu, maksudnya bukan bikin-bikin tapi misalnya sekedar apa, atau misalnya ngirimin TikTok apa gitu. Jadi kita menceritakan ini tuh bukan merasa pasangan paling baik, apalagi membandingkan dengan orang-orang yang LDM, orang-orang yang kerja dua-duanya kantor. Enggak, semua punya rezeki masing-masing, semua punya takdirnya masing-masing yang terbaik menurut Allah gitu kan ya. Ini lebih ke kita bercerita yang kita rasain, yang kita tahu, dan sekalian minta doanya supaya Allah jaga hubungan baik ini. Terus Allah jaga hati kita hanya diisi oleh satu pasangan. Allah anggap kita bercerita di sini itu sebagai satu kebaikan dan dijauhkan dari dosa ain. Amin. Gitu. Karena itu yang paling berat, itu yang paling banyak orang tergelincir di situ. Semoga Allah nggak uji rumah tangga ini dengan hal-hal yang
buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.